Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Gorontalo periode 2021-2026. Sebelum saudara-saudari dilantik dan mengucapkan sumpah janji, saya akan menanyakan kepada para pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Gorontalo periode 2021-2026. Apakah siap untuk dilantik? Siap. Apakah saudara-saudari siap menjalankan komitmen dan tugas partai dalam membesarkan dan memenangkan Partai Demokrat di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Gorontalo? Siap. Baik, setelah saudara-saudari siap untuk dilantik dan mengucapkan sumpah janji sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Gorontalo periode 2021-2026 agar mengikuti kata-kata saya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo periode 2021-2026 dengan sebaik-baiknya berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020 Peraturan organisasi Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lainnya serta arahan dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh, jujur dan adil, serta membangun kebersamaan dengan rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, kesetiaan, dan disiplin, serta mengutamakan keutuhan partai dan keberhasilan program kerja Partai Demokrat daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya akan memegang rahasia Partai Demokrat yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberi petunjuk, kekuatan,
kekuatan, dan ridhonya kepada kita semua. dan ridhonya kepada kita semua. Selesai. Tepuk tangan untuk semuanya. Saudara Ibnu Sina, saya serahkan bendera Pataka DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya terima bendera Pataka ini sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk saya kibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tanggung jawab dan amanat Ketua Umum. Saudara Erwin Ismail, saya serahkan bendera Pataka DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Gorontalo. Saya terima bendera Pataka ini sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk saya kibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo sesuai tanggung jawab dan amanat Ketua Umum Partai Demokrat. Demokrat! Siap, Demokrat! setia, Demokrat! jaya, jaya, jaya. AHY! Presiden, AHY! Presiden, AHY! Presiden. Gorontalo! Mantap, Gorontalo! mantap, Gorontalo! mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan juga kebersamaan untuk hadir dalam forum yang mulia dan insya Allah membawa kebaikan, keberkahan, dan kesuksesan untuk kita semua. Saya tentu berbahagia bisa memimpin, mengikuti jalannya prosesi pelantikan, termasuk tadi pengambilan sumpah janji, serta penyerahan bendera Pataka kepada Ketua DPD yang terpilih di Provinsi Kalimantan Selatan, Saudara Ibnu Sina, dan tentu seluruh pengurus DPD yang baru, juga kepada Saudara Erwin Ismail sebagai Ketua DPD Provinsi Gorontalo, dan juga beserta seluruh jajaran pengurus DPD lainnya. Ini merupakan sebuah momentum yang penting bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga kerja keras dari seluruh pihak, terutama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Bung Teguh Rifki Harsha, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Kang Herman Hairon. Saya juga melihat ada sejumlah pejabat teras dan pengurus inti DPP Partai Demokrat, baik jajaran Waketum, jajaran Wasekjen, Direktur Eksekutif, Wabendum, para kepala badan, para kepala departemen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga melihat tampil secara virtual di sini ada Pak Yansen di Papadan, Ketua DPD Partai Demokrat Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara. Kemudian ada Pak Gusnar Ismail, ya, para senior yang juga selama ini telah berjuang membesarkan Partai Demokrat di berbagai wilayah. Saya juga tentu ingin menyapa para ketua DPD yang tadi sudah mengibarkan Pataka dengan gagah dan bersemangat
yaitu Saudara Ibnu Sina. Apa kabar Pak Ibnu Sina? Sehat ya? Kemudian, terima kasih. Saya juga ingin menyapa Saudara Erwin Ismail, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo. Apa kabar, sehat Bung Erwin? Alhamdulillah sehat selalu. 2024 AHY Presiden. Amin, kita aminkan saja. Amin. Saya juga ingin menyapa para pengurus DPD yang baru terpilih ya dan dilantik, baik di Kalimantan Selatan maupun Gorontalo, para anggota fraksi Partai Demokrat dari Kalimantan Selatan dan Gorontalo di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Oh, mohon maaf, hari ini belum ada DPR RI-nya. Sengaja saya selipkan di situ karena saya berharap tahun 2024 Kalimantan Selatan dan Gorontalo mengirim anggota DPR RI-nya ke Senayan. Amin. Saya juga ingin menyapa tentunya para ketua DPC. Mana para ketua DPC hadir nggak di sini? Hadir ya? Hadir. Yang juga tentunya telah menjalankan berbagai tahapan kegiatan Musda sejak mulai penjaringan awal, Musdanya itu sendiri, dan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, para ketua DPC telah menggunakan hak suaranya secara demokratis. Dan tentu kita berharap ke depan tidak ada lagi kata gerbong yang mana. Yang ada adalah kita dukung penuh para ketua DPD yang sudah terpilih dan ditetapkan secara demokratis. Kita adalah keluarga besar, bersama-sama kita membangun partai ini dan memenangkan pemilu 2024, baik pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Hanya ada satu Demokrat, ya kita semua yang memiliki amanah dan juga tanggung jawab untuk membesarkan dan memajukan partai ini. Saya juga tentu ingin menyapa berbagai pihak ya, selain tentunya kader utama Partai Demokrat, tetapi saya juga melihat ada beberapa tamu undangan khusus yang hadir di Kalimantan Selatan maupun Gorontalo, baik dari partai politik sahabat, para tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun jajaran kepemerintahan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah hadir dan turut menyaksikan prosesi pelantikan Ketua dan Pengurus DPD periode 2021-2026 Partai Demokrat di Kalimantan Selatan dan Gorontalo. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan, saya alhamdulillah sudah kembali ke tanah air, namun saat ini masih berada dalam karantina. Saya tentunya mengikuti segala ketetapan dari pemerintah, tapi mudah-mudahan bisa dilewati segera dan sehat. Kemudian 2022 ini kita lakukan lagi segala kegiatan konsolidasi partai dan juga menyapa masyarakat di berbagai daerah, terutama di Kalimantan Selatan dan Gorontalo. Sebelum saya lanjutkan, masih dalam suasana yang berbahagia, saya mengucapkan kepada saudara-saudara, termasuk seluruh kader dan masyarakat dimanapun berada, umat Kristiani yang memperingati dan merayakan hari Natal, saya mengucapkan atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat, selamat Natal. Dan juga tentunya selamat Tahun Baru untuk kita semua. Tahun Baru 2022 yang mudah-mudahan membawa kebaikan dan membuka jalan bagi keluarga besar Partai Demokrat untuk melanjutkan karya bakti, perjuangan pengabdian untuk masyarakat, dan membangun negeri. Kita berharap 2022 kondisi negeri semakin membaik. Walaupun kita tahu bahwa krisis pandemi COVID-19 juga belum berangsur, artinya belum benar-benar sirna dari Indonesia juga berbagai negara lainnya di dunia. Tetapi mudah-mudahan dengan tetap berikhtiar, termasuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat, disiplin, dan juga tentunya
dengan kesadaran yang tinggi untuk terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat kita, maka mudah-mudahan 2022 kondisi kita semakin membaik, kesehatan masyarakat semakin membaik, ekonomi masyarakat juga semakin pulih. Ini adalah ikhtiar kita semuanya. Oleh karena itu, tema besar yang kita usung dan kita gelorakan bersama tahun lalu, terutama pada saat memperingati 2 dekade berdirinya Partai Demokrat ini, bahwa Demokrat berkoalisi dengan rakyat harus senantiasa kita pelihara. Jangan berhenti di tahun 2021. Demokrat adalah rumah besar, rumahnya rakyat, rumah demokrasi di Indonesia ini. Kalau kita selalu siap untuk turun ke lapangan, membantu kesulitan masyarakat, mudah-mudahan masyarakat juga akan semakin merasakan hadirnya Partai Demokrat dalam suka dan duka. Kita lakukan itu dengan ikhlas. Tidak perlu kita berharap balas budi. Allah akan mencatatnya dan masyarakat juga akan merasakannya. Teruslah berbuat yang terbaik untuk bisa membantu kesulitan saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan dan Gorontalo yang memang membutuhkan perhatian kita. Selebihnya, kita tahu bahwa perjuangan kita akan terus menghadapi tantangan-tantangan yang baru. 2022 merupakan tahun yang penting. Tahun di mana kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Mesin partai kita harus bergerak secara efektif dan optimal. Seluruh kader harus bersiap diri, fisik, mental, dan kesiapan-kesiapan lainnya untuk menghadapi, menyongsong kontestasi pemilu 2024. Waktunya tidak lama lagi, karena kampanye sudah dimulai atau tahapan pemilu 2024 secara resmi sudah dimulai di akhir tahun 2023. Artinya tarik mundur ke belakang, maka tuntaskanlah konsolidasi organisasi di Kalimantan Selatan maupun Gorontalo. Saya, Sekjen dan Kepala BPOKK beserta seluruh jajaran DPP akan membantu dan melayani Bapak Ibu sekalian agar tercipta konsolidasi yang benar-benar akan membuat kita kokoh, solid, bersatu. Bukan sebaliknya. Lupakan, tinggalkan segala perbedaan, termasuk segala perbedaan menjelang musda yang lalu. Kini saatnya kita bergerak maju bersama. Tidak ada kata lain. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bangun soliditas, insya Allah terbuka jalan bagi kita semua menyongsong 2024 mendatang. Bapak Ibu siap? Siap ya? Siap. Mari kita siapkan diri bersama-sama. Saya juga akan bersama Bapak Ibu. Saya akan datang ke berbagai daerah, turun bersama para kader. Dan tahun ini adalah waktu yang benar-benar menentukan. Saya tidak ingin berpanjang lebar di sini. Saya hanya bisa mengucapkan selamat sekaligus mengiringi doa untuk kebaikan dan kesuksesan para ketua DPD dan pengurus yang terpilih dan dilantik hari ini. Di tangan Bapak Ibu sekalianlah masa depan Partai Demokrat akan ditentukan. Kita ingin bergerak cepat, melompat jauh ke depan, bukan bekerja begitu-begitu saja. Karena dengan organisasi dan kepengurusan yang baru ini, tentu saya punya harapan dan ekspektasi yang tinggi. Hadir energi yang baru, hadir visi yang baru, dan hadir kemenangan-kemenangan yang baru. Insya Allah itu semua bisa diwujudkan di Kalimantan Selatan dan Gorontalo. Sesuai dengan yel-yel yang sering kita gelorakan. Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya. Itu bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar pemanis suasana. Bukan hanya sekedar untuk menggelorakan semangat kita. Tetapi di situ ada doa, di situ ada tujuan, di situ ada ikhtiar kita. Bahwa dengan mempersiapkan diri, tadi saya katakan kader-kader Demokrat harus siap, harus militan. Bekerja pagi siang malam tak kenal lelah karena memang tantangannya tidak mudah. Hanya mereka yang bekerja keras, yang berjuang tanpa henti, yang insya Allah akan mendapatkan kesuksesan dan kemenangan. Siapkan diri itu. Siapkan semuanya.
Yang kedua, setia. Kesetiaan kita pernah diuji. Kesetiaan terhadap partai ini akan terus diuji. Rongrongan dari luar, ancaman pihak eksternal yang ingin mengambil alih kepemimpinan secara ilegal dan inkonstitusional, ingin merampas apa yang bukan menjadi hak dan miliknya, yang ingin mengganggu kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai kita, bisa datang kapan saja. Kita bersyukur diuji pada tahun 2021. Bukan hanya rongrongan yang dilakukan oleh segelintir oknum kekuasaan, menggunakan kekuatan politik, menggunakan kekuatan uang. Tetapi alhamdulillah dan saya bangga, kita semua tegar dan bersatu, justru kita bisa melawan mereka semua. Dan itu semua menjadi kado yang indah di akhir tahun 2021 ketika di jalur hukum kita juga telah berhasil mematahkan berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menyalahgunakan hukum dalam rangka kekuasaan dan ambisinya. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah berpuas diri, jangan pernah kita merasa pasti sudah aman. Ingat, mereka adalah bahaya dan ancaman yang laten. Setiap saat bisa timbul. Timbul tenggelam, tapi saatnya tertentu mereka bisa muncul kembali. Dan kita harus tetap bersiaga, waspada, dan terus merapatkan barisan untuk menghalau segala bentuk ancaman tersebut, sehingga kita bisa fokus untuk membantu rakyat dan kemudian menyiapkan strategi terbaik memenangkan pemilu 2024 mendatang. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita juga patut bersyukur, Bapak Ibu sekalian, berbagai lembaga survei memotret tren peningkatan elektabilitas Partai Demokrat secara konsisten. Angkanya mungkin berbeda-beda, tetapi ada tren yang positif, pertumbuhan elektabilitas secara nasional. Saya berharap Kalimantan Selatan dan Gorontalo tidak ketinggalan, bahkan kalau perlu lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang lain, mengejar peningkatan elektabilitas partai di provinsi masing-masing. Karena pada akhirnya, kalau kita benar-benar serius menjaga suara dari basis konstituen kita, kemudian juga memperluas jaringan kita, menambah konstituen yang baru, maka insya Allah tren elektabilitas itu bukan hanya menjadi angka-angka yang sifatnya prediktif, tapi pada saatnya akan benar-benar terkonversi menjadi suara dukungan untuk Partai Demokrat dan kader-kader terbaik Partai Demokrat yang mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang. Itulah makna dari yel-yel yang ketiga, Demokrat Jaya. Kita siap, kita setia, insya Allah kita akan meraih kejayaan. 3 hal tadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saya berharap dan memiliki optimisme bahwa Saudara Ibnu Sina dan Saudara Erwin Ismail, Bapak berdua bisa menjadi pemimpin yang baik di provinsi masing-masing. Jadilah pemimpin yang amanah, yang adil dan bijaksana, yang menunjukkan integritas, dedikasi yang tinggi untuk memajukan Partai Demokrat ini. Sesuai dengan janji dan sumpah setia tadi, termasuk mengibarkan pataka bendera Partai Demokrat kebanggaan kita, memenangkan Demokrat di seluruh tingkatan wilayah provinsi masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, pelantikan ini, dan juga kerja menunggu di depan mata. Tidak perlu terlalu berlama-lama kita bersorak-sorai. Setelah ini kita sing-singkan lengan baju, lanjutkan dengan konsolidasi berikutnya. Ada muscap dan ada hal-hal lain yang perlu kita siapkan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Sampaikan salam saya kepada keluarga tercinta dan juga sampaikan salam hangat dan salam rindu kepada seluruh kader yang tidak dapat menghadiri acara ini. Demokrat siap. Demokrat siap. Demokrat jaya, jaya, jaya. AHY Presiden, Kalsel Gubernur. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Ketua Umum yang saya hormati, terima kasih atas kepercayaan Partai Demokrat hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan warga
masyarakat dan rakyat Indonesia, khususnya juga di Kalimantan Selatan. Saat pandemi sedang berlangsung, saat bencana, begitu juga di lembaga DPRD. Teman-teman semua memperjuangkan aspirasi rakyat dengan baik, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjuangan anggaran, dan juga pengawasan pembangunan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Ketua Umum, saatnya untuk bekerja. Waktu kita tidak lama. Oleh karena itu, seluruh kader Demokrat Kalimantan Selatan siap untuk memenangkan Partai Demokrat di Kalimantan Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak Ketum atas kepercayaan yang sudah diberikan, dan tolong arahan bimbingan kami di Kalimantan Selatan sesuai dengan janji yang sudah kami ucapkan bersama-sama, dan dengan 10 program kerja yang ada dalam visi misi yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan Partai Demokrat di Banua Kalimantan Selatan ini mendapatkan hati dari rakyatnya. Bapak Ketua Umum, hadirin yang saya hormati, sebagai Ketua DPD yang baru saja dilantik dalam usia yang masih terbilang muda, 34 tahun. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ketua Umum dan tim 3 atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jargon muda adalah kekuatan di Partai Demokrat, bukan hanya isapan jempol belaka. Buktinya, hari ini kami yang anak muda ini diberikan kesempatan untuk memimpin partai besar di Provinsi Gorontalo. Sebagai pimpinan partai, saya menyadari bahwa ke depan akan banyak hal yang kita hadapi bersama, berupa tantangan dari eksternal, dinamika yang ada di internal, sebuah kelaziman dalam dunia organisasi, dan yang menuntut pikiran dan objektivitas dalam kematangan sikap, agar hal-hal tersebut dapat dituntaskan dengan cepat dan tepat. Saya dan segenap pengurus juga kader Partai Demokrat Provinsi Gorontalo pada prinsipnya dalam garis kebijakan dan keputusan partai di tingkat daerah senantiasa berpedoman terhadap semboyan kita semua bahwa Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Target ketum yang diberikan kepada saya pada Fit and Proper Test 2024 akan kami buktikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat! Demokrat! Setia! Demokrat! Jaya, jaya, jaya. AHY! AHY! Presiden. AHY! Gorontalo! Saya bangga, terharu mendengarkan orasi yang disampaikan tadi oleh Ketua DPD, Saudara Ibnu Sina, dan Saudara Erwin Ismail. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa benar-benar kita wujudkan bersama. Dan mengakhiri ini, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih. Saya ulangi, terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi kepada para pemimpin, para ketua DPD, para pengurus DPD yang lalu, atas segala kerja keras, perjuangan, pengabdian untuk membesarkan Partai Demokrat di Kalimantan Selatan, juga di Gorontalo. Semua yang baik-baik agar bisa dilanjutkan. Sedangkan yang belum tercapai, belum terwujud, bisa kita perbaiki, kita tingkatkan, dan kita sempurnakan di waktu-waktu mendatang. Itu saja, sampaikan terima kasih saya kepada para pengurus yang lama. Di sini ada Pak Gusman Ismail, terima kasih Bapak atas pengabdian Bapak selama 5 tahun sebelum ini, beserta jajaran pengurus. Kepada Pak Rusian dan jajaran pengurus DPD Kalsel yang lain juga saya mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.